Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada mahasiswa angkatan semester 7 ya. Dimana untuk pertemuan kali ini ya, pertemuan keempat ini saya akan membahas terkait hukum acara peradilan tata usaha ya. Dimana di hukum peradilan tata usaha negara ini nanti kita akan membahas terkait itu subjek dari tun itu seperti apa, kemudian objeknya seperti apa, eksekusinya seperti apa, terus banyak pokok lainnya. Terus ada alat bukti itu seperti apa, terkait acara peradilan tata usaha negara ini. Mungkin acara ini sama dengan praktek ya, karena sama-sama langsung ya berhadapan dengan proses pelaksanaan peradilan tata usaha negara itu sendiri. Untuk pertemuan keempat kali ini ya, kita akan membahas terkait apa saja sih yang terdapat di dalam hukum acara tun ini sendiri, dan dilihat dari dasar hukumnya seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan terkait HAPTUN ya, atau hukum acara peradilan tata usaha negara ini dalam konsep dasar hukumnya dulu. Di mana di dasar hukumnya sendiri di sini ada 3 ya dasar hukumnya dari HAPTUN itu sendiri, di mana dasar hukum yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ya tentang peradilan tata usaha negara. Undang-undang pertama ya terkait pencetusan peraturan peradilan tata usaha negara ini seperti apa. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara juga. Kemudian dirubah dari perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ya. Kemudian ada Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang kedua ya terkait peradilan tata usaha negara yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oke, balik lagi ya di sini ya, dimana subjek sengketa tun ini adalah sengketa ya yang timbul dari bidang tata usaha negara, di mana tata usaha negara di sini itu bisa orang atau badan hukum perdata atau dia badan atau pejabat tun. Nah, yang tadi saya katakan bahwa pejabat sengketa tun ini lebih mengarah kepada suatu jabatan di perkantoran, di kantor pemerintah atau di dinas-dinas terkait ya, terkait pelanggaran atau perampasan dari haknya tersebut, dimana tun ini itu biasanya itu sengketa tun ini terdapat juga tidak hanya di dinas-dinas atau di pemerintahan pusat saja, tapi juga di daerah juga banyak sekali terlibat terkait sengketa tun ini. Kemudian putusan dari tata usaha negara ini termasuk juga dalam sengketa kepegawaian yang mana punya dasar ya, dimana berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di pasal 53 ayat 1 ya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ini dikatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Nah, itu tadi merasa kepentingannya dirugikan itu adalah menyangkut haknya ya, haknya dari pejabat tersebut ya di dalam putusan tata usaha negara, itu dapat mengajukan gugatan terkait tun ini sendiri, yang mana gugatan tersebut ini diajukan dalam bentuk tertulis kepada pengadilan, di mana pengadilan inilah yang nantinya akan memberikan suatu kewenangannya terkait isi dari tuntutan dari putusan tersebut.
putusannya itu sifatnya apa? Biasanya putusan itu sifatnya adalah bisa saja itu SK ya, SK yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi ya di dinas yang menyatakan bahwa si A ini melakukan pelanggaran di dalam suatu administrasi, akhirnya dilakukan pemecatan. Dan si B ini tidak terima atas putusan yang diberikan oleh atau SK yang diterbitkan oleh pejabat administrasi ini. Akhirnya si B ini menggugatlah melalui gugatan tertulis kepada pengadilan tun itu sendiri. Nanti dari pengadilan tun yang ini yang akan memberikan suatu kewenangannya terkait tuntutan yang dibuat oleh si B ini tersebut. Kemudian dan ini keputusan tata usaha negara itu yang disengketakan itu biasanya dinyatakan atau batal atau tidak sah bila ada bukti lain terkait tuntutan atau ganti rugi atau rehabilitasi ini. Kemudian badan atau pejabat tun ini juga mempunyai hal lain ya terkait pihak dari tergugat ya. Misalnya tadi si B itu penggugat dan si A itu tergugat, di mana tergugat ini adalah suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang padanya itu atau dilimpahkan kepadanya. Nah itu tadi yang saya bilang bahwa biasanya itu yang tergugat ini adalah suatu pejabat administrasi ya di kantor pemerintahan atau di dinas-dinas, yang mana beliau itu sebagai orang yang mengeluarkan SK terkait pemecatan si B ini ya. Dan itu pemecatan itulah bisa dilakukan oleh pejabat administrasi. Tergugat itu adalah termasuk orang dari pejabat tata usaha negara atau pejabat administrasi di pemerintahan yang mempunyai kewenangan atas pelimpahan sengketa tun ini sendiri. Itu terdapat di dalam pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Kemudian beralih ke objek sengketa tun ya. Tadi kan berbicara masalah subjek sengketa tun, yang mana subjeknya itu adalah berisikan hak-hak ya dari si penggugat ya terkait jabatannya ya, suatu jabatannya ya yang dirampas atas haknya tersebut. Sedangkan kalau kita lihat dari objek sengketa tun ini lebih mengarah kepada keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara ini adalah suatu penetapan tertulis ya, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, dan juga mempunyai akibat hukum dari seseorang itu sendiri atau badan hukum perdata ya. Seseorang itu tadi yaitu si B tadi atau si penggugat itu ya. Di mana di objek sengketa tun ini itu sudah diatur ya di dalam Undang-Undang 51 tahun 2009 ya, di mana ada di pasal kalau nggak salah saya tuh di pasal 1 angka 9. Itu mengatakan tentang objek sengketa tun itu sendiri, di mana ada juga itu menyebutkan terkait fiktif negatif terhadap sengketa tun itu. Objek sengketa tun itu bisa mahasiswa pelajari di pasal 3-nya ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang objek sengketa tun. Kemudian di pasal 48 sendiri di undang-undang yang sama ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 itu ada proses atau upaya administrasi terkait kewenangan PT pada tingkat pertama, pengadilan tinggi ya, tingkat pertama. Itu juga diatur upaya administrasi dan terhadap kewenangan ini seperti apa, itu sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 5 ya, di pasal 48 ini. Kemudian ada proses perkara ya, proses perkara di tun ini sendiri itu juga masih di dalam undang-undang yang sama, yaitu di Undang-Undang Nomor 5. Ada yang namanya dismissal procedure. Kemudian ada pemeriksaan persiapan juga, di mana di dalam dismissal procedure itu
terdapat di pasal 62 ya, di mana dikatakan bahwa dismissal prosedur itu dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesianya itu adalah rapat permusyawaratan, di mana rapat ini itu dilakukan sebelum pemeriksaan persidangan, di mana pemeriksaan persidangan ini tuh biasanya itu dikhususkan untuk pemeriksaan di dalam peradilan tata usaha negara itu sendiri, yang dipimpin langsung oleh ketua pengadilan atau hakim senior ya biasanya. Jadi hakim di TUN itu ada 5. Tetapi di dalam proses pengadilan itu biasanya ada 3, terdiri dari hakim ketua dan 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota. Di samping itu juga tujuan dari rapat musyawaratan atau dismissal procedure ini itu mempunyai tujuan untuk memutuskan apakah gugatan yang diajukan itu diterima atau tidak diterima, seperti itu. Kemudian kita di dalam proses berperkara di TUN ini juga ada pemeriksaan persiapan. Itu juga terdapat di dalam pasal 63-nya ya, di undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 5, yaitu dikatakan bahwa sebelum pemeriksaan persiapan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Jadi diberikan waktu, tenggang waktu biasanya itu 14 hari kerja terkait pemeriksaan pokok dari sengketa itu seperti apa. Pokok inilah nanti yang akan dibahas, akan dikumpulkan bila ada bukti baru terkait gugatan. Jadi ditunggu dia. Kemudian hakim juga mempunyai kewajiban ya, di mana kewajiban hakim juga terkait pemeriksaan persiapan ini dalam pasal 63 ya, Undang-Undang Nomor 5 ini yang pertama itu memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu bisa 14 hari sampai juga 30 hari ya masa kerja ya, atau 1 bulan. Nah, kalau kita di dalam hukum pidana sendiri itu masih bersifat P18 atau P19 ya. Masih dalam alat bukti ya, pengumpulan alat bukti. Kemudian yang kedua, hakim juga memiliki tanggung jawab ya, atau wajib juga memberikan atau meminta penjelasan ya kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu adalah si A tadi itu. Nah, gitu. Melalui apa? Melalui SK yang diterbitkan. Kayak gitu. Atas SK yang diterbitkan oleh si A ini kepada si B, si penggugat itu sendiri. Kemudian kita di sini ada berbicara masalah acara biasa ya. Nah, tadi kan udah berbicara masalah prosesnya ya terkait gugatan tersebut ya. Dalam perkara TUN ini ada alur dari acara biasa ya. Acara biasa ini acara yang berlangsung di dalam PTUN itu sendiri, di mana dalam acara biasa ini itu menjelaskan terkait pokok subjek dari peradilan itu seperti apa, di mana pokok subjeknya di sini tuh yaitu baik itu ketua majelis, kemudian ada jawaban tergugat, ada replik dari penggugat, ada duplik, ada pembuktian, ada kesimpulan juga. Bahkan hingga yang terakhir itu ada upaya hukum dan pelaksanaan putusan. Upaya hukum ini juga itu bisa berupa banding, kasasi, atau PK ya, atau peninjauan kembali. Jadi proses beracara di TUN ini sendiri itu sampai kepada tahap PK atau peninjauan kembali ya. Kalau di perdata sendiri ada banding dan kasasi ya kan, putusan terakhir, maka di TUN sendiri itu ada PK ya, yang putusan atau peninjauan kembali atau PK ini sendiri sebagai putusan terakhir. Kemudian ada pelaksanaan putusan ya, kayak gitu di alam acara TUN ini sendiri. Itu terdapat di dalam pasal 68 sampai 97 ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Kemudian setelah membahas terkait acara biasa ya di dalam pokok hukum acara TUN, ini slide yang berikutnya ini juga membahas tentang penundaan pelaksanaan dari keputusan TUN ini seperti apa.
Biasanya penundaan ini dikarenakan karena biasanya ada alat bukti baru atau ada penemuan baru, ada temuan baru terkait gugatan yang diberikan atau gugatan yang dilaksanakan ya terkait putusan tersebut. Penundaan ini biasanya antara gugatan itu terdapat di pasal 67 ya, di mana di pasal 67 ini gugatan itu tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan putusan badan atau pejabat usaha tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat. Kemudian juga ada penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan putusan itu dapat ditunda. Biasanya nih permohonan ini karena yang saya bilang tadi yaitu karena ada penemuan baru terhadap alat bukti. Kemudian juga ada permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ya di pasal 67 ini juga ada di mana penundaan ini dapat dikabulkan ketika ada suatu keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara itu digugat itu tetap dilaksanakan. Terus yang kedua yaitu tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum itu dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya putusan tersebut. Ini salah satu bentuk dari penundaan pelaksanaan putusan. Biasanya lebih mengarah kepada bagaimana putusan itu bisa ditunda disebabkan karena apa gitu. Dan sebabnya itu biasanya lebih banyak kepada alat bukti baru ya, alat bukti baru atau proses dari putusan itu merugikan si penggugat seperti itu. Kemudian ada tenggang waktu mengajukan gugatan. Di samping ada penundaan gugatan, di sini juga akan membahas tentang tenggang waktu terhadap mengajukan gugatan ini seperti apa. Di dalam pasal 5, Undang-Undang Nomor 5 juga tahun 1986 ini bahwa gugatan itu dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi tenggang waktunya tuh kurang lebih 2 bulan menurut pasal 55. Di dalam Undang-Undang SEMA juga nomor 2 ya tahun 91 juga dikatakan bahwa adanya keterkaitan tenggang waktu ya. Tenggang waktu yang mengajukan terhadap gugatan ini bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung kepada petun, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktunya itu ditambah 90 hari lagi atau 2 bulan lagi. 3 bulan lagi. Yaitu terhitung sejak dihitung secara kasuistis. Sejak ia mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya keputusan tun itu sendiri. Jadi yang pasal 55 tadi saya koreksi yaitu tenggang waktunya itu 3 bulan ya, kurang lebihnya 3 bulan ya, bukan 2 bulan. Sama dengan putusan SEMA ya, terkait tenggang waktu dalam mengajukan gugatan. Kemudian juga di sini ada beberapa ciri khusus yang menjadi karakteristik hukum acara peradilan tata usaha negara yang perlu dicermati antara lain, yaitu ciri khusus ya atas suatu karakteristik dalam hukum acara tun ya, peradilan tun. Di sini ada yang pertama peran hakim aktif karena ia terbebani tugas untuk mencapai kebenaran material. Di dalam keaktifan hakim itu sendiri itu biasanya tuh ada beberapa pasal ya yang ditemukan di dalam peran hakim dalam proses keaktifan di dalam peradilan tata usaha negara itu di beberapa pasal ya, baik itu di pasal 63 ayat 2 butir A dan B, kemudian ada pasal 80, ada pasal 85, pasal 95, pasal 103 dan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Kemudian ada juga kompensasi ya yang diterbitkan dari peradilan tata usaha negara ini terhadap ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat.
di mana penggugat dan tergugat ini adalah sama dengan seorang dari jabatan tata usaha negara itu sendiri ya. Sama-sama mempunyai kedudukan yang sama di dalam tata usaha negara. Begitu. Kompensasi ini juga biasanya tuh diberikan atas kedudukan dari penggugat. Penggugat ini kan saya bilang tadi itu orang ya, orang atau badan hukum perdata atau dia orang dari bagian dari pejabat administrasi ya, yang dirampas haknya. Yang dirampas haknya tersebut terhadap pola dari hukum acara peradilan tata usaha negara ini, begitu, di suatu kedinasan atau di kantor pemerintahan ya. Kemudian juga dia mempunyai juga posisi yang lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemenang kekuasaan publik ya. Nah, tergugat itu dia adalah pejabat ya, pejabat administrasi ya di pemerintahan yang memegang kuasa atas SK yang diterbitkan terkait si penggugat itu sendiri dalam proses peradilan tata usaha negara gitu. Biasanya tuh si tergugat tuh bisa saja dia kepala dinas atau dia kepala humas yang memang mempunyai koridor di dalam bentuk administrasi ya, administrasi di dalam perkantoran atau di kedinasan atau di kantor pemerintah ya. Kemudian yang ketiga juga sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas yang terbatas itu juga terdapat di dalam pasal 107 ya, di mana hakim menentukan apa yang harus dibuktikan terkait beban pembuktian itu sendiri. Kemudian beban pembuktian itu diatur langsung di dalam pembuktian dan ada nilai dari pembuktian tersebut, di mana nilai tersebut itu juga terdapat di dalam pasal 100 ya. Di dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 inilah juga secara spesifik dan secara limitatif itu juga mengatur tentang alat-alat bukti yang digunakan di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara ini. Ini berbicara. Kemudian yang keempat, ini ada gugatan di pengadilan tidak mutlak. Gugatan itu di pengadilan tidak mutlak, bersifat menunda pelaksanaannya terkait keputusan tun ini sendiri, di mana menunda dari keputusan tun ini juga terdapat di pasal 67 yang mempunyai suatu hubungan langsung terkait hukum administrasi negara, yang dimaksudkan sebagai suatu keputusan tun yang harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan sepanjang hakim belum membuktikan sebaliknya, kayak gitu. Jadi selama proses itu silahkan saja melakukan penundaan terkait gugatan itu, gitu, selama hakim belum menjatuhkan suatu putusan terkait peradilan tun itu sendiri. Kemudian putusan hakim ini bersifat ultra petita, di mana ultra petita ini dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesianya adalah melebihi tuntutan penggugat, kayak gitu. Tetapi dimungkinkan ada reformatio in pius dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia ini mempunyai arti yaitu membawa penggugat dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang diatur di dalam perundang-undangan. Kemudian yang keenam adalah terdapat putusan hakim pun yang berlaku azas erga omnes, di mana azas ini itu biasanya dipakai di dalam suatu putusan hakim yang mana dia mempunyai artinya dari azas ini adalah bahwa putusan itu hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa saja, tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait itu dapat mengajukan kepentingannya. Itu ada di dalam arti Belanda sendiri atau Inggris sendiri, yaitu point the intent atau point the action, di mana bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan suatu gugatan. Itu dia terkait azas erga omnes ini sendiri di dalam suatu putusan hakim. Kemudian yang ketujuh adalah kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan-tujuan yang menyelaras,
menyerasikan, menyeimbangkan terkait kepentingan-kepentingan baik dia umum maupun dia perorangan. Kemudian di sini juga di pasal 100 tadi kan saya katakan itu ada beberapa contoh dari alat bukti yang ditetapkan ya dalam suatu undang-undang nomor 5 tahun 1986 di dalam peradilan ya, praktek peradilan TUN sendiri ada 5 alat bukti, di mana 5 alat bukti ini dia salah satunya adalah alat bukti dari pengetahuan hakim juga. Juga terdapat 4 lain alat bukti, di mana 4 ini juga yang terdiri dari alat bukti surat. Ya, alat bukti surat itu yang tadi saya katakan yaitu SK tadi, SK penetapan terkait perampasan hak oleh penggugat ya. Ya ini siapa? Yaitu pejabat administrasi, di mana yaitu bisa saja dia di kedinasan atau di kantor-kantor pemerintahan. Ya kayak gitu. Kemudian ada keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini ada benar-benar ahli yang menjadi suatu fokus terkait sengketa TUN di pengadilan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yaitu keterangan saksi. Jadi saksi ini harus ada. Saksi itu siapa? Yaitu orang yang mendengar, orang yang melihat, orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Benar atau tidakkah si penggugat ini melakukan suatu perbuatan di dalam administrasi kepegawaian. Kemudian yang terakhir itu pengakuan para pihak. Nah gitu. Pengakuan para pihak ini di sini siapa? Yaitu bisa saja atas pejabat atau rekannya di kantor dan lainnya. Ini juga termasuk dari pengakuan para pihak itu sendiri. Ini alat bukti ini juga didapat di dalam pasal 100 tadi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tadi berbicara acara biasa, ini kita juga berbicara acara cepat, di mana acara cepat ini itu terdapat di dalam rumusan ya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 98 dan 99 dikatakan bahwa apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan pemohon, maka penggugat dalam gugatannya itu dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaannya itu sengketa tentu dibuat secara cepat. Yang menjadi alasan dari pemeriksaan sengketa tercepat ini itu dilihat dari 2 aspek, yaitu dari aspek pemeriksaan dan dari aspek putusannya. Kemudian acara cepat atau pemeriksaan sengketa tercepat ini itu di mana tuh pemohon atau penggugat ini sendiri dapat diperiksa dengan menggunakan acara cepat terkait tindakan dari pengadilan itu sendiri. Tindakan pengadilan itu ada 3 di sini, yaitu ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari atau 2 minggu ya. 14 hari setelah diterimanya permohonan tersebut, maka ketua pengadilan itu dapat mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan dari si penggugat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dalam hal permohonan tersebut dikabulkan oleh ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari atau seminggu setelah dikeluarkannya penetapan tersebut. Setelah dikeluarkannya penetapan tersebut, maka akan ditentukan penetapan terkait hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan. Itu. Ini terdapat di pasal apa? Yaitu balik lagi kita mengacu kepada pasal 63 terkait prosedur pemeriksaan persiapan ini, kayak gitu. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu terdapat penetapan perihal yang dikabulkan atau tidak dikabulkan terkait permohonan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum. Ini proses dari acara cepat di dalam suatu praktik peradilan tata usaha negara ya, atau hukum acara peradilan tata usaha negara atau HAPTUN itu sendiri.
Kemudian di sini juga hakim tidak boleh memiliki diintervensi secara langsung oleh orang ketiga, yaitu di mana intervensi ini juga masuk ke dalam pokok pembahasan atas acara di dalam pengadilan tata usaha negara. Itu terdapat di mana? Di pasal 83 undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 5 tahun 96 terkait intervensi atau masuknya pihak ketiga dalam proses yang sedang berlangsung, yaitu ini intervensi ini atas kemauan siapa, itu baik atas kemauan prakarsa sendiri atau prakarsa dari hakim itu sendiri. Kemudian yang bisa bergabung dengan salah satu pihak atau yang bisa bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Jadi intervensi ini sebenarnya bisa dilakukan juga atau tidak bisa dilakukan terkait proses berjalannya suatu sengketa tun ini sendiri di dalam peradilan HAPTUN atau hukum acara praktek tata usaha negara. Kemudian yang terakhir ini ada eksekusi. Nah, eksekusi ini biasanya tuh bisa bersifat yang otomatis ya. Karena juga mengacu kepada pasal 116 ya, ayat 1 dan sampai 2 ya, terkait eksekusi dalam hukum acara tun. Eksekusi ini biasanya itu adalah pelepasan terkait terkait suatu putusan di dalam pengadilan. Eksekusi ini bisa berupa apa saja, yaitu bisa berupa sanksi administrasi ataupun bisa bersifat pembayaran uang paksa, uang paksa, ya, atau juga sanksi dari pengumuman atau publikasi dari dalam media cetak itu sendiri. Eksekusi ini biasanya tuh lebih kepada sanksi-sanksi dari administrasi ini sendiri. Misalnya ketika si penggugat itu diterima putusannya, maka si tergugat harus mengembalikan atau membatalkan SK yang dibuat. SK yang dibuat itu dikembalikan atau dibatalkan agar si penggugat ini atau si B ini sendiri itu tidak jadi untuk dilakukan pemecatan begitu. Kemudian si tergugat juga harus membayar ganti rugi atau membayar uang dari seluruh proses persidangan di PT UN juga. Dan ini juga kalau misalnya dia bersifatnya publik, biasanya itu si tergugat tuh harus mengumumkan secara langsung, secara terbuka, secara umum di media massa atau di percetakan itu sendiri. Mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan terkait hukum acara PT-UN ya, terkait ya mata kuliah HAPTUN ini di dalam proses pembelajaran kita di mata kuliah praktek tata usaha negara. Bila kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.